sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini fi hadzal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu rahmatan lil anam wa ala alihil kiram wa ashabihi masabihid dhulam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Talim Al-Huda, para pengurus, para ustadz dan juga sesepuh, wabil khusus Ustadz Ahmad Nasir, orang tua kita Ustadz Haji Mukhtar Syarif, dan seluruh pengurus, segenap jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Adnan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni leluhur-leluhur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sampai kakek Nabi yang bernama Mudhar. Yang berikut ini adalah kakek Nabi yang bernama Nizar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wasmu Nizarin Khaldanu wa innama summiya bidzalika li'annahu lamma nadhara abuhu ila nurin nabiyyi baina ainaihi fariha farahan syadidan. Dan nama kakek Nabi Nizar, ini nama aslinya adalah Khaldan. Nama aslinya Khaldan. Kenapa dinamakan Nizar? Wa innama summiya bidzalika, beliau dinamakan dengan nama itu hanyalah sebab li'annahu, karena lamma nadhara abuhu, ketika ayahnya memandang ila nurin nabiyyi, kepada cahaya Nabi Muhammad baina ainaihi, yang ada di antara kedua matanya, fariha farahan syadidan, maka sang ayah ini bergembira dengan gembira yang sangat. Wa nahara wa at'ama, kemudian menyembelih hewan dan juga memberikan makan orang banyak. Wa qala, dan berkata, hada nazarun ay qalilun, ini langka, maksudnya sedikit. Li haqqi hadal maulidi, untuk haknya anak ini.
Ada kakek Nabi yang namanya Nizar. Nizar ini adalah ayah dari Mudor kemarin. Kalau kakek Nabi yang namanya Mudor, ini adalah ayah dari kakek Nabi yang namanya Ilyas. Kenapa dinamakan Ilyas? Karena Mudor dapat anaknya saat usianya sudah lanjut, maka disebut dengan anaknya dengan Ilyas, yang artinya asal katanya dari kata al-ya'su atau putus asa. Hampir-hampir nggak punya anak, tapi ternyata muncul Ilyas. Punya bapak namanya Mudor, Mudor punya bapak namanya Nizar. Nah, Nizar ini nama aslinya Kholdan, saudara. Dinamakan, kenapa disebut dikenal dengan nama Nizar? Nizar ini artinya jarang, langka. Karena memang ayahnya ini melihat, ayahnya Nizar ini melihat bahwa di antara kedua mata di sebelah sini, kalau saya kemarin sebut di dahi ada cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah melihat ayahnya, yang disebut dengan Ma'ad nanti, Nizar bin Ma'ad. Ayahnya Ma'ad ini melihat bahwa anaknya ini punya atau menyimpan cahaya Nabi Muhammad SAW, menyimpan cahaya Nabi terakhir, dan melihat ini sangat bahagia. Kemudian menyembelih onta dan memberikan makan orang banyak. Jadi mayoran kalau bahasa Jawa mayoran, selamatan dah, syukuran dan bilang hada nazar, maka disebut Nizar. Ini jarang, langka. Anak dari golongan kita yang seperti ini langka, yang kayak begini, yaitu anak yang nanti kelak akan mewariskan, akan sambung menyambung, menurunkan cahaya nubuwah atau cahaya kenabian. Pernah saya sampaikan bahwa cahaya kenabian ini sejak Nabi Adam diwariskan kepada anak-anak tertentu, nggak semua anaknya. Nabi Adam anaknya berapa, saudara? 40. Anaknya 40. Dari 40 itu rata-rata semuanya lahir dengan persalinan kembar. Ada kembar 2, ada kembar lebih dari 2. Cuma ada artinya satu persalinan itu bisa 2 atau 3. Tapi cuma ada satunya anak Nabi Adam yang memang lahirnya sendiri, nggak ada saudaranya. Artinya dia bukan kembar. Itu namanya Syif. Nah, Syif inilah yang kemudian diwariskan cahaya kenabian oleh Nabi Adam, dititipkan. Nabi Adam melihat cahaya itu ada di Nabi Syif, dan Nabi Adam bilang kepada Nabi Syif, aku titipkan cahaya ini dan aku titipkan hanya kepada perempuan-perempuan yang dimuliakan. Nabi Syif kemudian menikah dan kemudian mewariskan satu dari anak-anaknya Nabi Syif. Jadi nggak semuanya diwariskan. Begitu juga hanya satu orang anak, dan terlihat juga cahaya itu. Terus cahaya itu sampai kepada Nabi Ibrahim. Cahaya itu sampai kepada Nabi Ibrahim, kemudian kepada Nabi Ismail, bukan kepada Nabi Ishak. Jadi cahaya kenabian, cahaya Nabi Muhammad ini kemudian bukan kepada Nabi Ishak tapi kepada Nabi Ismail. Terus terlihat ini cahayanya, terlihat pada Kholdan yang dikenal dengan Nizar ini, terlihat cahayanya. Setelah Nizar, kalau ini kan kita jalan ke atas nih. Kalau dari Nizar punya putra namanya Mudor punya putra namanya Ilyas. Nah, di Ilyas ini bukan cahaya, tapi pada kakek Nabi nama Ilyas ini sudah ada suara Nabi bertalbiyah, sudah ada suara Nabi menyebut nama Allah, labbaik Allahumma labbaik. Dalam tulang sulbinya ini sudah ada yang berzikir, Allah aku datang, Allah aku datang. Coba itu, dari dulu diwariskan itu. Jadi sudah merupakan satu rencana dari Allah. Allah akan memunculkan Nabi akhir zaman, memunculkan Nabi penutup yang merupakan penyempurna dari semua Nabi-Nabi sebelumnya. Dinamakan Nizar karena Nizar ini nazarun atau langka, artinya karena memang langka cahaya yang seperti ini pada keluarga kita, kata ayahnya Nizar. Siapa ayahnya Nizar ini? Namanya Ma'ad. Wa Ma'adun kunyatuhu Abu Quda'ah. Ma'ad kakek Nabi namanya Ma'ad, kunyahnya adalah Abu Quda'ah. Wa innama qila lahu dzalika, kenapa dipanggil dengan nama Ma'ad li'annahu mu'iddan lil hurubi, karena sesungguhnya Abu Quda'ah itu adalah orang yang mempersiapkan perang-perang. Jadi yang mempersiapkan perang yaitu namanya mu'iddan, itu artinya mempersiapkan. Ma'ad
maka disebutnya ma'at, orang yang biasa mempersiapkan peperangan. Kalau ada peperangan maka yang memberikan logistik, memberikan bantuan-bantuan, ini namanya kakek Nabi yang namanya Ma'ad. Wa Adnan, Ma'ad punya ayah namanya Adnan. Dan Adnan huwa minal adn. Ini dari kata adn, ayil iqamah. Adn itu artinya iqamah. Iqamah ini maksudnya berdiri tetap ajak. Artinya ya mantap, itu namanya iqamah. Iqamah berdiri. Kenapa disebut adn? Karena dia memang tetap berdiri. Adn itu artinya iqamah, artinya tetap berdiri, ajak, mantap. Dinamakan demikian summiya bidzalika tafaulan. Ini karena tafaul, karena menyesuaikan bi annahu yuqimu wa yaslamu. Karena sesungguhnya Adnan itu tetap iqamah, mantap, ajak, wa yaslamu, dan selamat. Adnan selamat dan tetap hidup min a'yunil jinni, dari ain pandangannya jin, wal insi, dan pandangannya manusia, allati yamutu biha, yang mati sebab a'yun atau sebab allati, sebab ain tadi. Siapa? Ghalibuman, kebanyakan orang, fil kuburi, yang dalam kubur. Wa kana fi zamani Musa, dan ada hidupnya Adnan ini, hidupnya fi zamani Musa, pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita lihat, kita tarik flashback kalau kata anak sekarang. Kita lihat, kita tarik jarak waktunya. Saat Nabi Muhammad, saat Nabi Ibrahim punya putra namanya Nabi Ishak. Lebih dulu Nabi Ismail. Nabi Ismail, kemudian Nabi Ismail menurunkan beberapa keturunan. Nah, Nabi Ishak menurunkan Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 12 keturunan Nabi semua, termasuk diantaranya Yahuda yang kemudian menurunkan orang-orang Yahudi, termasuk Nabi Yusuf. Ini anaknya Nabi Yakub. Nabi Yusuf, Bunyamin, anaknya Nabi Yakub juga, dan menurunkan nabi-nabinya Bani Israel. Begitu juga Nabi Musa dari jalur ini. Nah, sedangkan dari jalur Nabi Ismail, putranya bukan nabi, terus cucunya bukan nabi. Namun pada masa Nabi Musa ini ada seorang namanya Adnan. Jadi Adnan ini satu masa dengan Nabi Musa, cuma bukan nabi. Ini kakek Nabi yang namanya Adnan. Para muarikh atau ahli sejarah, ulama-ulama juga yang berbicara tentang nasab, ini sepakat bahwa ada juga hadis Rasulullah yang menyampaikan bahwa nasab Nabi Muhammad itu berhenti sampai Adnan, itu nasab yang valid. Tapi setelah Adnan ini udah kadabal nasabun, katanya kata Rasulullah, kadabal nasabun. Setelah Adnan ke atas sampai Nabi Ismail, ini udah banyak orang yang bohong, udah tidak valid lagi. Jadi berhenti sampai di situ saja, berhenti sampai di Adnan. Dari Adnan kepada Nabi Ismail ini masih ada kira-kira 7 tokoh lagi, atau 7 jalur lagi, itu 7 generasi lah maksudnya. Ada 7 generasi lagi baru ke Nabi Ismail. Kembali ke Adnan, kakek Nabi yang namanya Adnan ini hidupnya semasa dengan Nabi Musa, meskipun mungkin tidak ketemu karena Nabi Musa di Mesir. Kemudian setelah di Mesir, Nabi Musa kan meninggal di satu padang. Itu belum sempat masuk ke Palestina, belum sempat masuk ke tanah yang katanya dijanjikan untuk dia, yaitu tanah yang dijanjikan untuk Bani Israel. Tapi meninggal di satu padang Sahara Nabi Musa. Nah, Nabi Adnan, maksudnya bukan Nabi Adnan, ini hidup semasa dengan Nabi Musa, walaupun tidak ketemu karena Adnan ya adanya di Arab. Adnan ya adanya di yang sekarang Hijaz atau Mekah itu. Sedangkan Nabi Musa di Mesir, tidak ketemu. Tapi semasa. Pada masa itu ada sebuah wabah, ada sebuah malapetaka, penyakit namanya penyakit ain. Mungkin ustaz-ustaz, mungkin saudara-saudara juga pernah dengar penyakit ain. Penyakit ain itu benar. Ain itu penyakit yang muncul karena dengki. Jadi kalau ada orang cakep banget, kemudian dilihat sama orang, dan gue pengen orang ini mati benar-benar. Namanya penyakit ain. Ada orang kaya banget, gagah, ganteng lagi,
Ada orang dengki sama dia, diliatin, pengen orang mati melarat, mati miskin. Bener mati dan bener jadi miskin matinya. Namanya penyakit ain. Dan itu ada hak, kata Rasulullah, ain itu hak, ada yang seperti itu. Kalau sekarang mungkin ngelihat begitu nggak ada kali ya, langsung mati ya. Ya orang ngelihat HP mulu sih. Karena ngelihat itu orang sekarang mah. Ini mendengki, kemudian memandang. Nah, dengan pandangan yang dengki itu maka bisa mencelakai orang. Nah, dulu penyakit ain ini bukan cuma orang yang melakukan, tapi jin, min a'yunil jinni wal insi. Jadi jin juga bisa. Jadi jin juga kalau ain buang situ bukan bisa. Jin itu kalau dengki, kalau sama orang dia benci, dilihat mati beneran. Orang juga begitu, manusia juga ya benci sama si fulan, misalnya fulan dilihatin aja, dilihatin wah, benci banget, gede banget ya, mati bener-bener. Namanya penyakit ain. Manusia bisa begitu, pada masa itu jin juga bisa begitu. Akhirnya banyak yang mati gara-gara ain ini, karena saling membunuh hanya dengan pandangan mata, hanya dengan kedengkian itu tadi. Di bahan bakarnya kedengkian, bisa benar-benar langsung mati. Banyak korban, banyak orang-orang meninggal pada masa itu sebab penyakit ain, baik penyakit ainnya para jin maupun penyakit ain manusia. Tapi Adnan termasuk orang yang selamat. Di antara banyak orang yang mati karena penyakit ain, Adnan termasuk yang selamat. Ini sebabnya kakek Nabi ini disebut dengan Adnan. Adnan itu artinya mantep, ajak, selamat. Itu namanya Adnan. Beliau ini tetap hidup di mana orang-orang banyak yang mati karena ain atau karena kedengkian dari manusia, ya teman-temannya sendiri atau manusia, atau bahkan kemudian dari jin. Adnan termasuk kakek Nabi yang selamat pada masa itu. Ini satu masa dengan masa Nabi Musa alaihissalam. Tambihun qauluhu Abu Abdullah ay Abu Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa mata bil Madinah hala ruju'ihi min Gazzah wa kana safara li tijaratin wa umruhu 18 sanatan. Ini sebagai penambah, sebagai satu tambahan pengingat. Ucapan Syekh Nazim Syekh Ahmad Ar-Marzuki Abuhu Abdullah itu maksudnya adalah ayah Nabi, Abu Nabiina, ayah Nabi kita Nabi Muhammad, ayahnya adalah Abdullah. Beliau wafat mata bil Madinah, wafat di Madinah hala ruju'ihi min Gazzah, ketika kembalinya Abdullah dari Gaza. Gaza itu Gaza sekarang. Wa kana safaro li tijaratin. Beliau Abdullah ini melakukan perjalanan untuk berdagang. Wa umruhu 18 sanatan, umurnya 18 tahun. Wakila ishrun, ada yang mengatakan dikatakan 20 tahun, wakila khamsun wa ishrun, 25 tahun. Wakila thamanin wa ishrun, wakila thalathun, ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 30. Wa ummuhu waktu dzalika hubla bihi li syahraini. Dan ibunya Nabi Muhammad pada waktu itu hubla bihi, sedang mengandung Nabi Muhammad li syahraini, untuk 2 bulan usia kandungan. Wakila wa huwa ibnu sab'ati asyhurin. Ada yang mengatakan kaul, ada yang dikatakan bahwa beliau itu Nabi Muhammad ibnu sab'ati asyhurin, sudah 7 bulan. Wakila ibnu tis'ati asyhurin, mengatakan sudah 9 bulan, artinya sudah lahir usianya baru 9 bulan. Wakila ibnu thamaniyatin wa ishrina, 28 bulan, syahron, jadi 2 tahun lebih. Warrajihul masyhur, tapi yang rajih, yang unggul dan yang masyhur pendapatnya al-awwalu, yaitu yang pertama, bahwasannya Nabi Muhammad saat ayahnya wafat itu masih dalam kandungan usia 2 bulan. Itu ada lagunya tuh, Akbar bisa ya Bar, 2 bulan di kandungan, ingat nggak Bar? Itu ada anak-anak sekarang, 2 bulan di kandungan wafat ayahnya. Ini yang masyhur, walaupun ada yang mengatakan ayahnya wafat ketika Nabi Muhammad usianya itu 7 bulan, atau ada yang mengatakan 9 bulan dan lain sebagainya. Cuma yang unggul, pendapat yang paling kuat dan masyhur, ayah Nabi Muhammad wafat ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan usia 2 bulan kandungan. Ayah Nabi Muhammad yang dimaksud adalah Abdullah bin Abdul Muttalib
beliau wafat di Madinah, makamnya juga di Madinah. Dan saat itu, saat usia kurang lebih 4 tahun lebih, Nabi Muhammad pernah diajak 6 tahun, menjelang 6 tahun Nabi Muhammad pernah diajak oleh ibunya untuk ziarah ke Madinah, ziarah ke ayahnya yaitu Abdullah, wafatnya di Madinah. Sayyid Abdullah ini meninggal di Madinah saat pulang dari berdagang. Berdagangnya di mana? Di Gaza. Gaza yang sekarang Gaza kita kenal itu Palestina. Itu dulu sebutannya bukan Palestina, tapi sebutannya dulu Syam. Syam itu mencakup Palestina, orang-orang sebutnya Syam dulu. Mencakup Palestina, kemudian juga Suriah sekarang, Yordan, termasuk Gaza yang sekarang sering terjadi konflik, itu kan wilayah Palestina, itu juga wilayah Syam. Memang orang-orang Arab kala itu ketika berdagang ke Syam, ke negeri Syam di mana dikenal sebagai negerinya para nabi, karena memang Nabi Ibrahim di situ, Nabi Ishak di situ, keturunan-keturunannya juga di situ semua. Baru ada yang ke Mesir, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf karena ini sama saudaranya dibuang ke sumur, akhirnya dibawa oleh kafilah ke Mesir. Nah di situ baru ada Bani Israel yang di Mesir pertama kali itu. Walaupun nanti akhirnya kembali lagi ke Syam. Dari Gaza pulang kembali ke Madinah melalui jalur dagang biasa, kemudian mampir di Madinah dan wafat di Madinah ayahnya Nabi yaitu Sayyid Abdullah. Saat wafat ayah Nabi usianya 18 tahun atau ada yang mengatakan 20 tahun, jadi masih muda. Zaman dulu kan begitu ya, nenek kita aja kawin, nenek kita umur berapa? 15 tahun udah kawin ya, 15 tahun. Ayah Nabi waktu itu 18 tahun usianya. Ada juga yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 28 tahun. Wafat di Madinah. Ibundanya Siti Aminah sedang mengandung Nabi Muhammad. Kira-kira usia kandungannya Nabi Muhammad saat itu 2 bulan. Ini sedikit pengingat yang perlu kita tanamkan juga untuk anak-anak kita. Sekarang udah banyak pengantar-pengantar lagu Islam buat anak-anak, itu bisa buat tidurin anak kita atau tidurin ibunya. Kalau mau tidurin ibunya nyanyi Tuhan. Wa Ibnu Abbas dan lamma tuwi fi Abdullah qalatil malaikah ilahana wa sayyidana baqiya nabiyyuka yatiman faqala Allah taala ana hafidun lahu wa nasirun. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan annahu lamma tuwfi Abdullah, bahwasannya ketika wafat Abdullah, qalat al malaikah, malaikat berkata, ketika Sayyid Abdullah wafat, ayah Nabi wafat, para malaikat berkata. Malaikat itu jamak ya saudara. Jadi kalau qalat al malaikah berarti para malaikat, bukan satu doang. Kalau satu malakul maut, satu malakul maut yaitu yang ditugasi untuk mencabut. Satu orang malakul maut. Kalau jamaknya malaikat, maka di sini malaikah ini maksudnya banyak. Kalau kita kan malaikat satu ya, banyak malaikat-malaikat gitu, atau para malaikat. Kalau ini malaikah, ini artinya para malaikat. Para malaikat ketika Sayyid Abdullah wafat, ayah Nabi wafat, para malaikat ini mengadu kepada Allah. Ilahana wa sayyidana, Tuhan kami, junjungan kami ya Allah, baqiya nabiyyuka yatiman, sekarang nabimu yatim. Faqala Allah taala, maka Allah berkata, ana hafidun lahu wa nasirun, saya menjaganya dan saya akan menolongnya, kata Allah. Aku yang jamin, itu aku yang memutuskan dan aku yang jamin, kata Allah. Ma wadda'aka, gimana ayat itu? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka, wadduha wal laili idza saja. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu. Itu ana hafidun lahu wa nasirun,
aku akan menjaga dan aku yang akan menolongnya. Sudah Allah jamin, Allah langsung yang menjaganya. Wa su'ila Ja'farun as-Sadiqu an hikmati dzalika faqala li alla yakuna alaihi sallallahu alaihi wasallam haqqun wajibun li makhluqin wallahu a'lam bissawab.